Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa Berita TVmu kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TVmu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Kepolisian Resort Bogor akan memberlakukan sistem buka tutup jalur puncak saat Lebaran hingga 7 hari setelah Lebaran. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan akibat banyaknya masyarakat yang memanfaatkan liburan ke kawasan puncak. Libur Lebaran dimanfaatkan masyarakat untuk bersama keluarga dengan berlibur bersama ke tempat-tempat wisata. Salah satu tempat yang menjadi sasaran saat libur tiba adalah Kota Bogor. Selain banyak objek wisata alamnya, Puncak Bogor juga menyajikan aneka ragam kuliner yang menggugah selera. Tak heran, banyak masyarakat berbondong-bondong ke Bogor. Untuk itu, Kepolisian Resort Bogor memberlakukan sistem buka tutup jalan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan yang menuju Bogor atau sebaliknya. Berdasarkan pantauan Polres Bogor, setidaknya ada beberapa titik kemacetan di jalur menuju Bogor, yakni Simpang Gadok, Simpang Megabendung, Pasar Cisarua, Simpang Taman Safari, Gunung Mas, Riung Gunung, dan Masjid At-Tawun. Untuk itulah, Kasat Lantas Polres Bogor, Ajun Komisaris Bramatyo Priaji menambahkan sekitar 200 personel gabungan polisi, TNI, serta pos kesehatan yang akan disebar di 5 pos pengamanan sepanjang jalur puncak. Selain itu, sejumlah angkutan umum dialihkan dari jalan-jalan yang mendekati objek wisata agar mengurangi kemacetan. Tim TVmu memberitakan. Meletusnya Gunung Raung di Banyuwangi, Jawa Timur pada saat Hari Raya Idul Fitri menyulitkan para pemudik untuk melakukan perjalanan pulang. Pasalnya sejumlah bandara baik di Surabaya maupun Bali membatalkan penerbangannya. Di saat sebagian umat Islam bergembira menyambut Lebaran, ada sebagian saudara kita mengalami musibah. Setelah meletusnya Gunung Sinabung, Gunung Raung di Banyuwangi meletus tepat di Hari Raya Idul Fitri. Sontak ini berdampak signifikan bagi para pemudik. Akibat volume abu vulkanik yang besar, sebabkan penutupan bandara di Surabaya dan Bali, sehingga penurunan penumpang mencapai 23%. Penurunan tersebut dalam perbandingan data menyebutkan tepat pada Idul Fitri 2014, penumpang domestik mencapai 24.503 orang dengan 161 penerbangan. Dibandingkan tahun 2015 sebanyak 14.887 penumpang dengan 98 penerbangan saja. Selain penerbangan domestik, penerbangan internasional pun berkurang. Hal ini dikarenakan dua bandara Juanda dan Ngurah Rai masih buka tutup melihat situasi alam. Meskipun jalur alternatif udara tidak melewati sekitaran Gunung Raung, namun pihak bandara tetap waspada demi keselamatan penumpang. Tim TVmu memberitakan. Pemirsa, Din Syamsuddin selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat bahwa pembuatan kalender Islam global sudah sangat mendesak untuk dibuat karena sangat bermanfaat bagi seluruh umat muslim. Kalender Islam untuk saat ini sudah sangat mendesak. Hal ini disampaikan Din Syamsuddin setelah menjadi khotib sholat Idul Fitri yang digelar di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Kalender Islam ini akan berdampak serius, bukan hanya di bidang agama Islam pada khususnya, tetapi di bidang-bidang lain seperti bidang ekonomi dan perdagangan. Sangat mendesak adanya kalender Islam yang bersifat tahunan yang menegaskan tanggalan-tanggalan Islam dari 1 Muharram ke akhir tahun, sehingga untuk mengetahui awal Ramadan, awal Syawal,
tidak perlu dilakukan secara berkelan sehari sebelum waktunya, karena ketiadaan kalender Islam yang bersifat tahunan paling tidak ternyata membawa dampak yang sangat serius dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan, dan juga dalam bidang-bidang lain. Oleh karena itu perlu disepakati bersama, dan kalender Islami tahunan ini perlu bersifat global, karena watak Islam itu agama universal, jadi tidak berskala nasional, karena dia terkait dengan peredaran bumi, bulan, mengelilingi matahari, maka dia akan bersifat alamiah. Kalau bersifat lokal atau nasional akan ada kendala-kendala sebagaimana yang kita alami. Nah, Muhammadiyah akan mendorong pemerintah untuk membicarakannya secara internal umat Islam Indonesia dulu, dan kemudian dibawa ke tingkat internasional, mungkin di forum OKI. Kalau ini ada, insya Allah kontroversi tentang 1 Ramadan, 1 Syawal itu tidak akan terulang kembali, karena kita sudah sepakat adanya kalender Islam yang bersifat global itu. Mungkin nanti bisa disepakati titik pusatnya, titik nolnya itu di Mekah sebagai pusat Islam dan tempat kelahiran agama Islam. Ini pekerjaan besar. Pertama, sangat tergantung kesediaan kita umat Islam, sangat tergantung kepada niat baik pemerintah untuk memperjuangkannya. Dan saya yakin jika dimulai paling tidak dalam waktu 1-2 tahun, para tokoh Islam sedunia, para pakar Islam sedunia, dan sampai kepada kesepakatan. Gimana? Sesungguhnya sudah pernah ada pertemuan ulama sedunia di bawah naungan FI. Tahun 2007 Muhammadiyah mengadakan konferensi internasional tentang kalender Islami ini di Jakarta, tapi waktu itu belum ada kesepakatan. Dan mungkin ini bagus kalau diperjuangkan dan diusulkan oleh pemerintah atau negara, bukan oleh ormas. Dan oleh karena itu, ini sebuah agenda yang mendesak sekali. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Muhammadiyah bersama Koalisi Masyarakat Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung penegakan hukum dan menolak kriminalisasi terhadap institusi negara. Dampak ditetapkannya 2 hakim komisi yudisial mendapat reaksi dari Muhammadiyah dan Koalisi Masyarakat Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, Muhammadiyah dan Koalisi Masyarakat Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan pernyataan sikapnya mengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sikap Muhammadiyah dan Koalisi Masyarakat Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung penegakan hukum dan menolak kriminalisasi institusi negara. Bangsa ini sedang terpuruk oleh berbagai masalah serius. Korupsi merajalela, kriminalitas karena kelaparan atau kesejahteraan tidak merata sudah terjadi di mana-mana. Keterpurukan bangsa tidak bisa dibiarkan, sebab semakin menyengsarakan rakyat banyak. Oleh sebab itu, kami eksekutif Muhammadiyah dan masyarakat sipil di Jakarta menyatakan sikap. Selain perwakilan Muhammadiyah dan masyarakat sipil Jogja, yang hadir diantaranya adalah pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Naisyatul Aisyah, pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah, pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Yogyakarta, ICM Yogyakarta, Pukat UGM, dan 9 organisasi massa lainnya. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, Berita TV-mu akan segera kembali.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Afnan Hadikusumo, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, menyambut gembira dengan adanya persamaan waktu 1 Syawal yang dilakukan oleh pemerintah dan Muhammadiyah. Persamaan waktu 1 Syawal pemerintah dan Muhammadiyah mendapat reaksi positif dari Dewan Perwakilan Daerah Dapil DI Yogyakarta. Hal ini dinyatakan oleh Afnan Hadikusumo yang merupakan cucu dari mantan Ketua Umum Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo. Afnan berpendapat bahwa persamaan 1 Syawal ini dapat mempererat kerukunan antar umat Islam. Pernyataan ini dinyatakan Afnan Hadikusumo di sela-sela acara lomba takbir bertajuk Gema Takbir Jogja yang diadakan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Gundumanan. Awal kita bersama-sama di seluruh Indonesia ini kami sangat berbahagia karena dengan begitu kita dapat menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, sehingga mudah-mudahan nanti bisa berlanjut sampai dengan sholat Id yang lain ya di hari-hari selanjutnya. Mudah-mudahan tetap bisa bersama-sama lagi. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Sebagai kader Muhammadiyah dan cucu dari Ki Bagus Hadikusumo, Afnan juga turut memberikan pendapatnya terkait ucapan Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso yang mengatakan bahwa Buya Syafi'i Ma'arif gagal paham terhadap permasalahan hukum. Afnan Hadikusumo, anggota DPD RI sekaligus kader Muhammadiyah, ikut berpendapat tentang ucapan Kabareskrim Budi Waseso terhadap mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif. Kabareskrim Budi Waseso mengatakan bahwa Buya Syafi'i Ma'arif gagal paham terhadap permasalahan hukum. Afnan Hadikusumo juga mengatakan bahwa ucapan Budi Waseso tidak pas dan seharusnya Budi Waseso selaku Kabareskrim tidak pilih-pilih dalam penegakan hukum karena mencederai rasa keadilan masyarakat. Berkaitan dengan pernyataan Buya Syafi'i, kaitannya dengan beberapa anggota Komisi Yudisial yang kriminalisasi, maka saya melihat bahwa pernyataan Pak Budi Waseso itu kurang pas karena Pak Budi Waseso hanya melihat dari satu sisi, yaitu satu sisi penegakan hukum tanpa melihat sisi yang lain, yaitu keadilan masyarakat. Jadi kalau memang polisi itu berkeinginan untuk melakukan penegakan hukum, harusnya ya semua dilakukan penegakan hukum, tidak pilih-pilih. Jadi kesannya ini adalah pilih-pilih, sehingga mengabaikan asas keadilan masyarakat. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyesalkan terjadinya pembakaran masjid dan sejumlah bangunan pada saat sholat Id di wilayah Papua. Din Syamsuddin tidak menyangka momen Idul Fitri tahun ini tercoreng oleh insiden kekerasan di Papua, di mana sekelompok massa menyerang umat Islam yang sedang sholat Id di halaman Koramil 1702 Kabupaten Tolikara dan sejumlah bangunan lainnya. Din Syamsuddin mengatakan sangat menyesalkan kejadian tersebut di tengah upaya bangsa membangun toleransi antar umat, bahkan dengan menebar kebencian dengan cara-cara kekerasan. Din menghimbau kepada masyarakat dan umat Islam untuk menahan diri agar konflik tidak melebar. Din tegaskan jalan dialog dan upaya hukum yang berkeadilan haruslah diutamakan. Untuk itu, PP Muhammadiyah mendesak Polri agar segera mengusut tuntas serta menghukum dalang di balik pembakaran tempat ibadah di Papua yang menorehkan luka batin bagi umat Islam khususnya di Papua. Tim TV-mu memberitakan dari Jakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sudah mulai melakukan pengusutan atas pembakaran di Papua pada saat hari pertama Idul Fitri yang lalu.
Pemirsa, jangan kemana-mana, Berita TV-mu akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Pimpinan Muhammadiyah Daerah Aceh Tengah menyelenggarakan sholat Idul Fitri di lapangan Sekolah Tinggi Hukum Muhammadiyah Mampak Kebayakan, Kota Takengon. Lapangan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, Kota Takengon di Mampak kebanyakan menjadi lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri 1436 Hijriah. Selain di Mampak, kebanyakan lokasi sholat Idul Fitri yang diselenggarakan Muhammadiyah Aceh Tengah lainnya adalah Arul Kumber Angkup dan Kuning Pegasing. Sebelum pelaksanaan sholat, pimpinan Muhammadiyah Aceh Tengah Haji Syarif Sabdin menyampaikan progres kegiatan yang sedang dilakukan Muhammadiyah di daerah itu. Ratusan warga Muhammadiyah dan simpatisan meramaikan pelaksanaan sholat Idul Fitri di tengah udara yang dingin. Bertindak sebagai imam dan khotib sholat Idul Fitri adalah Ustadz Askan Yunan. Khotib Askan Yunan dalam pesannya mengatakan ibadah Ramadan mulai dari puasa, sholat Qiyamul Lail, tadarus, dan zakat fitrah menandai kemenangan kita dalam melawan hawa nafsu. Usai pelaksanaan sholat Idul Fitri ditandai dengan silaturahim antar warga Muhammadiyah lintas generasi. Salah satu tokoh Muhammadiyah Aceh Tengah, Datuk Gembira, dalam wawancaranya dengan TV-mu menyampaikan kegembiraannya atas berbagai kegiatan Muhammadiyah yang semakin baik. Syaiful Hadi dan Agus Naidi Budaya, TV-mu memberitakan dari Takengon, Aceh Tengah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diselenggarakan Muhammadiyah dari berbagai tingkatan juga berlangsung di wilayah Sumatera Utara. Salah satu diantaranya diselenggarakan oleh pimpinan Muhammadiyah cabang kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ratusan lokasi sholat Idul Fitri yang diselenggarakan pimpinan Muhammadiyah di berbagai lokasi di Sumatera Utara dipadati jamaah. Salah satunya di lapangan Sekolah Sutomo di Jalan Tamrin, Medan. Ribuan jamaah memadati lapangan yang penyelenggaraannya dilakukan pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Kota. Bertindak sebagai imam dan khotib, Dr. Andes Armansyah MM, Rektor Universitas Al-Azhar Medan. Mansur, panitia pelaksanaan sholat Idul Fitri menyebutkan, jamaah tahun ini melebihi jumlah jamaah tahun sebelumnya. Demikian juga dengan infak yang diterima panitia. Mencapai 19 juta rupiah lebih, jumlah itu lebih banyak dari infak tahun lalu. Dr. Andes Armansyah pada khutbahnya mengajak jamaah untuk memanfaatkan momentum Ramadan keluar dari rutinitas duniawi dan memperbanyak ta'aruf kepada Allah. Karena sesungguhnya dunia ini fana, sebentar, dan yang kekal itu adalah hari akhirat. Armansyah meminta jamaah untuk melestarikan semua aktivitas ibadah yang sudah demikian baik selama bulan Ramadan. Saya mengajak kita semua untuk keluar dari kondisi ini. Sekarang momentum yang terbaik pada Ramadan. Kita lestarikan apa yang kita lakukan bulan lalu. Asyam, menahan diri, bukan sekedar makan. Kalaupun itu makan, itu adalah lambang bahwa perut ini menurut Nabi adalah sumber semua kejahatan. Kecintaan terhadap dunia seakan-akan dia tidak akan mati-mati merupakan berawal dari perut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man judiha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz.
wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Semua kita mati. Persoalan kita nanti disempurnakan di hari kiamat. Orang yang beruntung kalau Allah jauhkan dia dari neraka dan ditempatkan di dalam surga. Kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Sholat Idul Fitri juga diselenggarakan pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Timur di lapangan Pemprov Sumatera Utara, Jalan Pancing dengan Imam dan Khatib Dr. Ali Imran Sinaga. Sedangkan di lapangan Masjid Taqwa Kampung Dadap, bertindak sebagai imam dan khatib adalah Profesor Dr. Nawir Yuslim MA. Saiful Hadi, TVMU, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, seperti diketahui bahwa ketupat menjadi hidangan wajib pada saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Namun ada juga makanan lain yang dapat dijadikan menu pilihan selain ketupat. Di wilayah Sumatera Utara, lemang menjadi hidangan favorit pada saat Lebaran. Lemang bambu akan lebih enak lagi jika dimakan bersama tape pulut atau rendang. Banyak pedagang lemang bambu. Bahkan, lemang itu dibakar atau dimasak di lokasi. Lemang bambu yang terbuat dari pulut, santan, dan garam ini mirip dengan ketupat, hanya cara memasaknya saja yang berbeda. Lemang biasanya disajikan bersama tape pulut hitam atau dimakan bersama rendang daging. Pastilah kombinasi makanan ini menjadikan Lebaran Anda akan menjadi maknyus. Di beberapa tempat, ada juga yang menikmati lemang dicampur dengan serikaya. Cara ini memberi sensasi rasa yang sama nikmatnya. Di Medan, harga sebatang lemang bervariasi antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per bambunya. Anda tinggal membelah bambunya. Lemang yang dibungkus bersama daun muda pun siap untuk disantap. Rahmat Silalahi, pedagang lemang bambu di kawasan Aksara Medan, bisa menjual lemang bambu hingga 300 batang. Khususnya menjelang Lebaran, harga yang dipatok Rahmat Rp20.000 per bambunya. Kalau lemang berapa sebatang? 20, Pak. Bagaimana? Peminat banyak? Banyak lah kalau mau dekat Lebaran. Berapa bisa habis? Berapa bambu habis? Ya 300 batang lewat lah. Jadi batang ya? Iya, mau Lebaran. Kalau bisa tahu isinya apa aja lemang itu? Apa, Pak? Bakal bahannya apa aja bahan bakunya? Oh, ya pulut. Kalau bawa pulut, santan, garam. Ya udah itu aja. Garam ya? Iya. Masanya nggak payah? Hah? Masanya nggak payah? Nggak begitu payah lah. Nggak takut hangus? Hah? Ya kalau soal hangus ya itu apalah, dan memang maklum lah kalau hangus itu. Kapan aja jual lemang? Lemang? Ya setiap apa aja lah, mau dekat Lebaran baru jual. Puasa? lemang. Puasa? Ya, puasa gitu. Siapa nama dia? Rahmat. Rahman apa? Marga? Ibrahim. Silalahi. Lemang memang menjadi makanan tradisi suku Melayu dan Tapanuli di Sumatera Utara. Dan biasanya dimasak pada saat Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Lemang juga menjadi makanan pada perayaan suku Dayak pada prosesi pesta adat. Lemang juga menjadi makanan tradisi di Minangkabau dan Lampung. Salah satu kota penghasil lemang terkenal di Sumatera Utara adalah kota Tebing Tinggi. Bahkan, kota ini dijuluki sebagai kota lemang. Saiful Hadi, TVMU, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, demikian sejumlah informasi yang telah kami hadirkan dalam Berita TVMU. Saya Boy Aditya dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.